Halo, perkenalkan saya Aprindo. Di sini saya berperan sebagai founder dari Jalan-Jalan Dok dan juga dokter dalam rangka Jalan-Jalan Dok Goes to Banda Neira. Perjalanan kali ini kami akan menggunakan transportasi kapal laut, yaitu KM Tidar, karena dengan pertimbangan harganya yang lebih murah dan terjangkau bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Contohnya pesawat terbang. Jadi tim kita pada perjalanan kali ini ada jumlahnya 5 orang, dan kita berangkat dari daerah kita masing-masing dengan titik kumpul Pelabuhan Perak, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Khalil Al-Hadid, bisa disebut juga Mr. Afro. Saya di sini sebagai medis serta bisa juga jadi kameramen dalam rangka Jalan-Jalan Dok Goes to Banda Neira. Nama saya Nunung Agustiarini. Di sini saya berperan sebagai dokter dalam rangka Jalan-Jalan Dok Goes to Banda Neira. Nama saya Rizky. Saya di sini sebagai medik dan kameramen 3 dalam rangka Jalan-Jalan Dok Goes to Banda Neira. Halo, perkenalkan, nama saya Hermawan Pamungkas. Di sini saya sebagai kameramen kedua atau second kamera dalam rangka Jalan-Jalan Dok Goes to Banda Neira. Sebenarnya guys, buat saya pribadi, perjalanan menggunakan kapal laut KM Tidar ini adalah pertama kalinya. Dan hal menarik yang saya pelajari dan saya dapat ambil ketika menggunakan transportasi laut, terutama kapal laut KM Tidar ini adalah satu, pada saat sampai di Pelabuhan Tanjung Perak ternyata penumpangnya itu membludak, jadi banyak sekali. Jadi pada saat kita mau check-in itu ramai sekali karena pos check-innya itu hanya ada 4 pos, sedangkan mesin check-in otomatisnya itu sudah rusak dan tidak berfungsi. Nah, selesai kita check-in, kita akan menuju ke gate keberangkatan dengan sebelumnya melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Di gate keberangkatan pun atau ruang tunggu kita juga harus menunggu antrian untuk masuk kapal lagi. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Untuk saya pribadi karena baru pertama kali naik kapal laut KM Tidar ini, jadi ada pengalaman yang menurut saya sedikit tidak menyenangkan ketika selama berada di kapal ini. Contohnya adalah satu, kurangnya informasi terkait bangsal tempat kita tidur atau kamar tidur kita. Kedua, kebersihannya yang kurang terjaga. Di setiap sudut itu banyak kecoa, bahkan kita tidur harus berbarengan dengan kecoa. Untuk hal yang kurang menyenangkan di kapal sih ada banyak ya, kayak kamar mandi bau banget, kotor. Setelah tuh kamar tidur tuh banyak kecoa dan kotor, gak dibersihkan. Setelah penumpang turun tuh gak dibersihkan. Kenapa? Penuh kecoa. Pengalaman yang tidak enak di kapal Pelni ini, kapalnya lumayan kotor dan jarang dibersihkan, kemudian bau. Kemudian juga banyak kecoa di setiap ruangannya, apalagi di kamar-kamarnya, bau dan pengap. Banyak kecoa, itu harusnya nggak ada sih. Masa iya di lemari di bed full kecoa. Kemudian WC atau tempat mandinya juga terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang naik kapal, dan juga kebersihan WC-nya kurang terjaga. Jadi teman-teman, kalau ingin ke Surabaya menuju Banda Neira dengan menggunakan kapal laut, khususnya kapal Pelni, teman-teman bakal merogoh kocek yaitu 650.000. Nah, selama perjalanan juga teman-teman nanti kapalnya itu akan singgah di beberapa pelabuhan, yaitu kalau punya kami KM Tidar itu singgahnya di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bau-Bau, Namlea, dan Ambon. Memang kapal yang kami dapat ini tidak langsung ke Banda Neira karena kami kehabisan tiket. Nah, selama kapal ini berhenti di beberapa pelabuhan tadi, teman-teman juga bisa loh turun untuk melihat kondisi atau wilayah sekitar pelabuhan. Misalnya kayak kami turun di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bau-Bau, dan juga Pelabuhan Namlea. Di situ teman-teman bisa sekedar mencari makanan atau numpang WC di pelabuhan atau mencari oleh-oleh cindramata khas daerah yang disinggahi tersebut. Nah, selama dalam perjalanan menggunakan kapal ini, banyak sekali hal-hal menarik atau kegiatan yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya kayak kami itu, kita main kartu, memang sudah kita siapkan dari rumah, dan juga ada beberapa permainan yang kami mainkan untuk mengenang masa-masa SD, yaitu ada namanya permainan sepak bola dengan menggunakan kertas.
kalau besar-besar nggak bisa kayak gitu. Selain permainan juga teman-teman bisa melihat pemandangan laut ya, tentunya itu cukup memanjakan mata ya, terutama sunset dan sunrise-nya. Jadi teman-teman jangan lupa nih untuk hunting pemandangan sunrise dan sunset selama berada di kapal. Oh iya, selama di perjalanan menggunakan kapal laut ini sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan jatah makan sebanyak 3 kali sehari. Cuma kalau misalnya teman-teman bosan atau merasa lauk atau sayurnya kurang nyaman di lidah, sebaiknya teman-teman dari rumah itu sudah mempersiapkan makanan ringan yang tahan lama selama berada di kapal, dan harus diperhitungkan makanannya sebaiknya yang tahan ya, karena perjalanannya itu membutuhkan waktu 4-5 hari untuk sampai ke Ambon bahkan sampai ke Banda Neira. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa nih untuk selalu explore bagian-bagian kapal gitu, setiap lantai, pokoknya setiap sudut deh. Nantinya teman-teman pasti akan menemukan daerah tersembunyi yang jarang dikunjungi oleh penumpang lain. Misalnya saja kayak saya sama Rizky, karena kita tidak bisa tidur di kamar karena penuh kecoa, jadi kita mainnya ke haluan kapal. Ternyata di situ tuh tidak ada penumpang sama sekali dan kita bisa memanfaatkan haluan kapal tersebut untuk tidur. Saat bangun tidur pagi hari itu pemandangannya bagus banget, ada sunrise-nya, jadi langsung menghadap ke sunrise. Kalau untuk pesan untuk traveler supaya lancar untuk traveling ke Banda, kayak persiapkan makanan atau permainan yang menurut kalian seru lah untuk mengisi kekosongan kalian di kapal. Buat yang belum pernah naik kapal, jangan lupa bawa antimo, karena nanti pasti kalian mabuk kalau nggak pernah naik kapal. Membawa semprotan buat serangga atau makan sih, kayak bawa sambal sendiri paling. Pesannya sebaiknya kalau mau naik ke Ambon, mau naik kapal ini, lebih baik upgrade kelas deh. Kalau kelas ekonomi sampai kelas 3, kelas 1 itu lumayan kotor, jadi lebih baik upgrade kelas. Pengalaman yang paling menyenangkan adalah bisa melihat sunrise dan sunset setiap hari. Tentu saja nongkrong di Indomaretnya dong. Hal yang asik tuh bisa kumpul bersama teman tanpa memegang HP. Itu. Udah muntah. Si lemah muntah. Aku ngeliat bukan muntah, apa belum. Masa orang ngeludah satu tangan. Di sini sangat menarik karena kita bisa tidur bersama coro-coro di kamar. Memang kapal ulang-ulang Cok. Bagaimana menurutmu perjalananmu dari Surabaya atau dari Cengkareng menuju ke Ambon ini? Apa ya? Kamu nggak ngasih pertanyaan? Silakan memperkenalkan diri Anda. Belum ada ketawa. Perkenalkan saya Ada lagi undang-undang yang ingin Bapak sampaikan? Apa lah? Coba gimana? Demikian perjalanan kita dari Surabaya menuju kota Ambon Maluku menggunakan kapal laut Pelni KM Tidar. Saksikan petualangan seru lanjutnya di Jalan-Jalan Dok. Dadah! Dadah!